Hai teman-teman, udah pernah dengar tentang AI? Jadi AI itu kayak robot canggih di film-film, tapi ini beneran ada. Mereka bisa belajar dari informasi, bikin keputusan sendiri, bahkan ngerjain tugas kayak kita loh. Hebat kan? Dulu AI cuma ada di film-film khayalan. Sekarang AI udah ada di mana-mana. Dari HP sampai mobil, seru banget ya. Yuk, kita cari tahu gimana AI bisa ubah hidup kita. Coba bayangin diperiksa sama dokter AI. Sekarang, AI lagi dibikin buat bantu dokter tahu penyakit lebih cepat dan tepat. Contohnya, ada AI yang bisa lihat foto röntgen dan tahu ada kanker atau enggak dengan akurat. AI juga bisa bantu dokter ngerti data medis pasien buat nentuin obat yang pas. Keren banget ya? Tapi, tenang aja, AI di dunia kesehatan tetap diawasi sama dokter kok. Siapa yang suka nyetir? Nah, gimana kalau ada mobil yang bisa jalan sendiri? Yup, mobil tanpa sopir alias mobil otonom lagi dibikin pakai bantuan AI. Mobil ini punya sensor dan AI canggih yang bisa ngerti kondisi jalan, ngehindarin tabrakan, bahkan parkir sendiri. Canggih banget kan? Walaupun masih terus dikembangkan, mobil otonom punya potensi besar buat ngurangin kecelakaan dan bikin transportasi lebih lancar. Bagian 4, rumah pintar, kecerdasan buatan di setiap sudut. Di era modern ini, teknologi AI telah merambah ke setiap sudut rumah kita. Pernah nonton film tentang rumah canggih yang bisa ngelakuin apa aja? Dulu, itu cuma ada di film-film fiksi ilmiah. Nah, sekarang itu udah bukan mimpi lagi. Teknologi ini sudah menjadi kenyataan yang bisa kita nikmati sehari-hari. Dengan bantuan AI, kita bisa punya asisten virtual kayak Alexa atau Google Home yang bisa matiin lampu, nyetel musik, bahkan ngasih tahu cuaca cuma dengan ngomong. Keren banget kan? Rumah pintar bikin hidup kita lebih gampang dan praktis. Semua bisa diatur dengan mudah hanya dengan suara kita. Bayangin, pulang kerja udah capek, tinggal ngomong ke Alexa. Alexa, nyalain AC dong! Dan voila, rumah langsung adem. Selain itu, kita juga bisa atur jadwal harian, reminder, dan banyak lagi. Teknologi ini benar-benar mengubah cara kita hidup. Bagian 5, pekerjaan dan AI. Antara efisiensi dan kecemasan. Di era digital ini, teknologi AI semakin berkembang pesat dan mulai merambah berbagai sektor pekerjaan. AI juga udah mulai masuk ke dunia kerja loh. Banyak perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak perusahaan yang mulai pakai AI buat ngerjain tugas-tugas yang ngulang terus dan butuh ketelitian tinggi. Misalnya, tugas administratif yang memakan waktu bisa diselesaikan lebih cepat dengan bantuan AI. Contohnya di bank, AI bisa bantu proses transaksi dan ngecek penipuan. Dengan begitu, risiko kesalahan manusia bisa diminimalisir dan keamanan transaksi lebih terjamin. Di pabrik, AI bisa ngerjain pekerjaan yang bahaya buat manusia. Pekerjaan yang berisiko tinggi bisa dialihkan ke mesin, sehingga keselamatan pekerja lebih terjaga. Kecepatan dan ketepatan AI memang nguntungin perusahaan. Dengan AI, proses kerja bisa lebih efisien dan hasilnya lebih akurat, yang pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Tapi di sisi lain, banyak orang takut kalau AI bakal ngambil alih pekerjaan mereka. Kekhawatiran ini wajar, mengingat banyak pekerjaan yang bisa diotomatisasi oleh AI, sehingga manusia merasa terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka. Bagian 6, masa depan AI, harapan dan ketakutan. Teknologi AI berkembang dengan sangat cepat, dan kita berada di ambang revolusi besar. AI punya potensi besar buat bikin dunia jadi lebih baik. Dari bidang kesehatan hingga pertanian, AI bisa membawa perubahan signifikan. AI bisa bantu kita ngatasin masalah-masalah susah, kayak penyakit, kemiskinan, dan perubahan iklim. Bayangkan dunia di mana penyakit bisa didiagnosis lebih cepat, energi terbarukan lebih efisien, dan pendidikan lebih terjangkau. Tapi di sisi lain, AI juga punya potensi bahaya kalau disalahgunakan. Ada kekhawatiran tentang privasi, keamanan, dan etika. Contohnya, AI bisa dipakai buat bikin senjata canggih yang bisa nyerang sendiri. Serem kan? Bayangkan jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah. Masa depan AI ada di tangan kita. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan dan memastikan AI digunakan untuk kebaikan. Penting buat kita mengembangkan AI dengan bijak dan bertanggung jawab supaya AI bisa jadi kekuatan positif buat manusia. Dengan kolaborasi dan regulasi yang tepat, kita bisa memastikan AI membawa manfaat maksimal tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita.